Tidak sulit sebetulnya. Maka kalau anggaran 2% pendidikan sampai guru menderita, guru swasta tidak dapat apa-apa itu ironi betul. Untuk apa gitu? Maka harus kita lihat kembali supaya nanti guru-gurunya juga sejahtera. Tidak sulit sebetulnya. Maka kalau anggaran 2% pendidikan sampai guru menderita, guru swasta tidak dapat apa-apa itu ironi betul. Untuk apa gitu? Maka harus kita lihat kembali supaya nanti guru-gurunya juga sejahtera. Yang penting sekolah gurunya ada senang. Sekolah swasta saya berikan bos yang sama supaya semuanya gratis. Tentu berlangsung dengan baik, senang. Termasuk guru dibebani administrasi yang luar biasa tuh korbannya kan anak-anak. Saya sering bikin plesetan di setiap sekolahan. Kurikulum Merdeka Belajar itu maknanya adalah belajar monggo, tidak monggo, sehingga semua butuh. Termasuk guru dibebani administrasi yang luar biasa tuh korbannya kan anak-anak. Saya sering bikin plesetan di setiap sekolahan. Kurikulum Merdeka Belajar itu maknanya adalah belajar monggo, tidak monggo, sehingga semua butuh. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Seluruh yang disampaikan tadi saya cukup memberi apresiasi dan cukup bisa menangkap situasi yang memang selama ini terjadi. Saya 10 tahun jadi bupati. Saya mendampingi anak-anak, memang saya senang anak-anak belajar, gembira, senang, maka bikin kegiatan dulu. Guruku, idolaku yang memilih anak-anak, saya berikan reward yang SD itu matematikanya 10. Saya punya kampung matematika yang diajar oleh masyarakat setempat di ruang-ruang rumah masing-masing sambil belajar sawah ke sawah dan lain sebagainya dan senang. Yang nilai matematika SD waktu itu cukup besar. Saya beri reward 100.000, 200.000, yang SMP juga, yang SMA juga. Saat itu SMA masih menjadi tanggung jawab daerah. Dan kita masuk ke SMA, SMK karena anak juga mendapatkan nilai tinggi. Saya berikan reward yang diterima di perguruan tinggi negeri, saya kasih 2,5 juta. Lonjakannya cukup luar biasa. Sekarang banyak yang sudah PNS karena pinter-pinter. Prinsip pendidikan sederhana menurut saya sebetulnya. Ada gurunya, ada muridnya, gurunya senang, sejahtera, muridnya gembira, itu sudah selesai. Tapi sekarang kaitannya tetek bengek luar biasa yang banyak tidak terkait dengan itu. Oleh karena ini kami mohon nanti dikoreksi oleh Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Mendristek. 5 tahun ke depan kita mau melakukan apa, actionnya supaya ditangkap di daerah itu jelas. Tidak sulit sebetulnya. Maka kalau anggaran 2% pendidikan sampai guru menderita, guru swasta tidak dapat apa-apa itu ironi betul. Untuk apa gitu. Maka harus kita lihat kembali supaya nanti guru-gurunya juga sejahtera. Saya setuju di BOS waktu itu saya bebaskan semuanya karena kampanye saya bebas biaya pendidikan SD, SMP, SMA. Walaupun tidak perlu seragam aja tidak masalah, yang penting sekolah gurunya ada senang.
Sekolah swasta saya berikan bos yang sama supaya semuanya gratis. Dan itu berlangsung dengan baik, senang. Guru juga kita berikan penghargaan dengan cara kita. Gitu loh. Oleh karena saya sependapat nanti diatur bagaimana caranya agar pendidikan negeri swasta itu mestinya juga diperlakukan yang hampir sama karena haknya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik sesuai amanat undang-undang. Nah, dengan beragam tata kelola yang menurut saya tidak tertata rapi, saya tuh menangkap pidato presiden itu sudah bisa menggambarkan betapa keinginan pengen semua cepat dan memotong semua birokrasi. Termasuk guru dibebani administrasi yang luar biasa tuh korbannya kan anak-anak. Saya sering bikin plesetan di setiap sekolahan. Kurikulum Merdeka belajar itu maknanya adalah belajar monggo, tidak monggo, sehingga semua butuh. Tidak bisa alat ukurnya, tidak ada sama sekali. Maka tidak perlu diskusi itu bagian dari masa lalu. Nah, oleh karena ke depan ini nanti harus ditata sedemikian rupa, manang harus dikerjakan dulu dalam 5 tahun ke depan. Ini sebentar lagi mau semesteran, mau akhir tahun, ujian nasional atau apalah namanya, sekarang harus ada. Dan permen itu dari bapak-bapak yang hadir ini, baiknya bisa dikumpulin mana yang mestinya harus segera dihapus. Pakai aja permen ini supaya semua tertata rapi. Semua pakai alasan permennya banyak. Tinggal kepentingan menguntungkan mana dia pakai permen. Di lapangan tuh saya pusing karena bupati harus mengatur itu semuanya. Karena tanpa bupati mereka kalang kabut. Akhirnya banyak yang diambil keputusan, bahkan tidak dibawa. Dari teori masukan media macam saya tiap hari. Acara ke sekolahan, ke SMA, guru saya jelaskan. Itu saya kira Bu Ketua, matur nuwun, mudah-mudahan ini membuka pengertian kita untuk segera memulai agar esok hari lebih bagus lagi, kualitas anak-anak juga terus meningkat dan sumber daya manusia kita benar-benar bagus. Output pendidikan yang berwatak Pancasila sebagai wong Indonesia ini harus betul-betul tercermin dari kualitas anak-anak itu. Maka saya bikin juga dulu wajib belajar masyarakat habis maghrib sampai isya. Jangan kemana-mana. Ya. Tunggui masyarakat, tunggui orang tua beranak-anak. Matikan TV semua agar rumah tangga menjadi bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.